DPR akhirnya sepakat untuk meratifikasi protokol ASEAN Framework Agreement on Services atau AFAS, namun ratifikasi harus dilakukan melalui undang-undang dan bukan peraturan presiden seperti diinginkan pemerintah. Peluang bagi perbankan nasional untuk berekspansi ke negara ASEAN lain perlahan terbuka setelah DPR menyetujui ratifikasi protokol ASEAN Framework Agreement on Services atau AFAS. Namun DPR meminta agar ratifikasi protokol tentang liberalisasi sektor perbankan ASEAN itu harus dilakukan melalui undang-undang dan bukan peraturan presiden seperti diinginkan pemerintah. Menurut Ketua Komisi 11 DPR Fadel Muhammad, undang-undang yang dibuat nantinya bukanlah peraturan yang bersifat rinci, tetapi hanya berisi 3 hingga 4 pasal yang mencakup ratifikasi AFAS. Dengan ratifikasi protokol tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan asas resiprokal antar negara yang tergabung dalam ASEAN Banking Integration Framework atau ABIF untuk ekspansi ke negara ASEAN sama seperti perbankan negara ASEAN berekspansi ke Indonesia. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan ratifikasi protokol yang mengatur flow liberalisasi perbankan itu harus dilakukan paling lambat pada pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN April mendatang. Karena sejauh ini hanya Indonesia dan Kamboja yang belum meratifikasi protokol tersebut. 10 negara ASEAN, tinggal Indonesia dan Kamboja yang belum meratifikasi protokol ke-6 ini. Sedangkan 8 negara lainnya sudah dilakukan, ada di triwulan 3 maupun triwulan ke-4 tahun lalu. Nah, kenapa kami mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ibu anggota Komisi 11, pimpinan dan anggota Komisi 11? Karena di Indonesia diharapkan dapat menyampaikan ratifikasi protokol ke-6 AFAS ini pada saat pertemuan Menteri Keuangan ASEAN bulan April nanti di Laos, PDR. Kemudian kedua, tentunya mohon pertimbangan DPR agar ratifikasi dapat dilakukan melalui penetapan Perpres sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Saat ini sudah ada 3 bank Malaysia yang beroperasi di Indonesia, yakni Maybank, Maybank Syariah, dan CIMB Niaga. Ketiga bank itu bahkan memiliki 1.456 kantor cabang di seluruh Indonesia dan ATM yang tersebar di 4.317 titik. Sedangkan cabang bank dari Indonesia yang beroperasi di Malaysia hanya ada satu remittance office dan 1 titik ATM. Sementara Singapura sudah mengoperasikan 4 banknya di Indonesia, yakni DBS, OCBC, UOB, dan Bank Danamon. Keempat bank asal negeri Singa ini sudah memiliki 2.167 kantor cabang dan ATM yang tersebar di 2.461 titik. Sedangkan bank dari Indonesia yang beroperasi di Singapura hanya 1 cabang dan 1 ATM. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo berharap ratifikasi protokol ASEAN Framework Agreement on Services itu dapat mengatasi ketimpangan yang ada. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.